menjatuhkan selebritis tersebut, ya kan? Nah, kalau inisialnya itu HH ya. Nah, jadi pasti teman-teman sudah baca beritanya. Itu ada di salah satu hotel di Kota Medan ini. Nah, itu beritanya sejauh ini yang kita tahu bahwa berita-berita yang menyangkut tentang kehidupan selebritis, terutama yang tersangkut kasus prostitusi, itu pasti korbannya itu diekspos, selebritis tersebut pasti diekspos besar-besaran. Tetapi teman yang melakukan transaksi bersama selebritis tersebut itu tidak pernah sama sekali diekspos, ya kan, siapa orangnya, di mana. Nah, ini sampai ke keluarganya pun diekspos. Ini kan adalah salah satu bentuk victim shame ya, walaupun ini ada konsensual, tapi bagi saya ini adalah ada unsur pemberitaan yang menyalahkan gitu, kira-kira seperti itu. Nah, saya rasa Bang Maswan ini ya ikut menangani kasus ini, ya kan, kira-kira boleh ya, ada buat komentar. Nah, ini menarik sekali untuk didiskusikan. Bukan hanya selebritis ya teman-teman, tetapi juga kita yang notabene bukan siapa-siapa di tanah air ini, dianggap kita itu adalah warga sipil biasa. Ketika kita misalnya melakukan sebuah hubungan konsensual misalnya, kita juga pasti pernah mendengar berita-berita yang misalnya dipergoki melakukan hubungan konsensual di satu tempat kemudian dipergokin. Nah, ini kan menarik juga untuk didiskusikan. Apakah ini menurut para narasumber ini menjadi salah satu media shame gitu, atau misalnya ya menjatuhkan dari pihak-pihak yang bersangkutan? Oke ya, pertama gini, karena kalau yang dimaksud Kak Lusti tadi kebetulan aku juga ada buat komentar dan dikutip di beberapa media sebenarnya, online. Cetak kemarin ada nggak ya, aku lupa. Pokoknya adalah beberapa yang dikutip. Tapi memang pasca terbit berita itu, kalau nggak salah sekitar 2 atau 3 hari, ada kawan dari kampus sama kawan-kawan dari advokat juga yang nanya, kira-kira kapan rupanya si HH itu mau tanda tangan ke LBH, katanya gitu kan. Karena memang komentarku pada saat itu adalah proses hukum yang dilakukan pihak kepolisian dengan memulangkan HH itu sudah tepat. Itu komentarku secara hukum. Jadi kemarin banyak yang nanya, ada kurang lebih 3 orang kawan yang nanya, kira-kira kapan si HH mau ke LBH tantangan kuasa, katanya gitu kan. Oh, bilang, ini bukan permasalahan orang mau tantangan kuasa atau tidak gitu kan. Dan secara tidak langsung menurutku, itu juga sudah bagian dari itu tadi kan, victim shame itu kan, ketika misalkan dianggapnya si HH ini pelaku apa segala macam gitu kan. Nah, karena aku beranggapan tetap, seperti yang aku sampaikan di awal tadi, sekalipun dia misalkan mau dijerat pakai undang-undang pidana, oke, katakan misalkan seandainya dia saat itu tersangka, konteks presumption of innocence itu kan nggak boleh hilang dari seseorang gitu. Ya kalau misalkan dia bersalah, tunggu pengadilan yang memutus dia bersalah gitu kan. Jadi nggak boleh kita orang yang di luar pengadilan menyatakan dia bersalah gitu. Nah, kemudian ada memang di beberapa media kemarin, kalau kulihat selain penyebutan namanya yang tidak inisial, ada juga menyebutkan beberapa yang lebih detail lah tentang privasi dia gitu. Nah, itu juga menurutku sesuatu yang nggak perlu sebenarnya, karena kan konteksnya dalam peristiwa yang dialami HH ini kan berkaitan dengan prostitusi. Jadi kenapa harus terlalu jauh sampai kepada justru misalkan pacar dia siapa disebutkan, itu kan jadi berimbas kepada orang lain yang seharusnya nggak bertanggung jawab. Nah, secara hukum itu nggak boleh sebenarnya gitu kan. Meskipun dalam konteks yang kita bilang di awal tadi, memang dalam konteks pidana itu belum diatur penghukuman yang seperti itu gitu. Nah, saranku juga itu nanti lebih kepada kawan-kawan medianya sih sebenarnya, ya seperti yang aku sampaikan, harus lebih selektif lah dalam menerbitkan pemberitaan gitu kan, dan harus bisa juga memilah-milah kira-kira mana yang baik. Karena aku nggak tahu ya, nanti bisa kami bantu luruskan juga, karena dulu di awal-awal aku mau masuk di dunia media dalam pemberitaan, kami selalu ingat bilang gini, kalau buat rilis itu jangan yang sekedar informatif, tapi harus juga edukatif kan gitu. Nah, maksudnya kalau orang-orang kami ini memproduksi rilis, kawan-kawan media itu juga harus bisa menunjukkan bahwasanya peran media sebagai salah satu pilar demokrasi harus bisa menunjukkan selain memberikan informasi, tapi ada juga nilai edukasi, mungkin itu. Terima kasih, Kak. Salah satu misinya itu adalah mengedukasi. Mengedukasi itu lewat pemberitaan-pemberitaan. Kalau soal HH tadi itu, kami di tempat biasa ngumpul itu kebanyakan laki-laki di sana, kawan-kawan wartawan laki-laki, sudah perspektifnya adil ya, marah dengan pemberitaan yang
menyudutkan hanya mengambil perempuannya saja gitu. Kenapa laki-lakinya begitu gitu marah. Tapi gini ya, kalau dibilang wartawan bangsa pemalas ya bisa bilang benar, bisa bilang enggak gitu. Karena dimakaninnya aja ngomong polisi itu gitu. Ya, konferensi pers apa udah melewati juga aku jadi wartawan kriminal gitu kan. Nggak mau capek-capek untuk ya mungkin investigasi akan memakan waktu, akan memakan biaya dan semuanya. Tapi couple both side itu adalah kalau dibilangin KRI harga mati, bagi wartawan couple both side itu adalah harga mati juga gitu. Kalau yang masih sumbernya cuma satu, udah skip. Jangan kita membiasakan untuk tidak adil gitu. Terus karena rongrongan kantor yang ya gitulah, kayak mana ya, melawan ini susah ya. Kalau aku di kantor ributnya nggak tanggung, bilang mana ini berita ya, laporan kok sementara memang belum bisa, ya terserah gitu kan, siap dengan konsekuensi gitu. Nggak juga kita harus karena permintaan kantor lalu menggadaikan ada orang yang balik ke wartawannya lagi. Dia merasa bersalah nggak ketika orang yang belum tentu salah kita salahkan dengan pemberitaan kita gitu ya. Dari sisi mana dia disebut prostitusi? Kalau pandanganku secara pribadi, apakah karena dalam keadaan setengah bugil? Terus siapa yang bilang setengah bugil? Gitu kan? Siapa yang bilang setengah bugil? Wartawan yang menjadi kawannya polisi. Wartawan yang menjadi kawannya polisi harus dicek lagi kejiwaannya, apakah dia masih dengan idealismenya sebagai wartawan atau dia sudah setengah jadi polisi. Kalau dia setengah jadi polisi, dia hari tuanya akan jadi polisi tidur, ya kan, nggak juga diingat, nggak juga jadi apa-apa juga dia kan gitu. Tapi ketika dia tetap dengan idealismenya, jejak digitalnya itu ketika dia menghasilkan berita-berita yang baik, dia akan seterusnya dipandang sebagai orang yang baik gitu. Jadi sampai hari ini juga kan ngambang kan, hal-hal dipulangkan, terus polisi dianggap hero, kasusnya selesai, terus yang buat jadi akhirnya banyak spekulasi lagi di belakang. Sebenarnya si HH itu yang pengen tenar, pengen tampil, ataukah ada, kalau kami memandang ada apa ya? Ada yang ingin ditutupi sebenarnya. Ada isu apa yang lagi ribut di Medan kemarin? Itu yang pandangannya kami ya. Ada isu apa yang ingin ditutupi di Medan kemarin? Inilah yang menjadi korban. Setiap peristiwa pasti ada tumbal sebenarnya. Kalau pandangan kami dari orang-orang yang udah capek juga dengan tulisan-tulisan itu ya kan. Begitu sih. Tapi Bali juga lagi, oke, wartawan disalahkan karena tidak semua wartawan punya perspektif yang sama. Tapi pembaca juga harus disalahkan karena tidak semua pembaca punya keinginan yang sama untuk membuat perubahan, untuk membuat perbaikan, kan gitu kan. Kalau masih senang dengan cita-cita kayak gitu, sampai kapanpun, sampai berbuih-buih pun kita ngomong kayak gini-gini juga gitu. Tapi kalau mulai hari ini kita jadi pintar, kita memilih, kita bisa menentukan sikap kita, ya selesai juga. Ada juga sedikit perubahan yang bisa kita lakukan, gitulah. Memang Kak Mei. Ya, ini memang jadi sering jadi perdebatan. Sebenarnya udah banyak kali dijelaskan sama Kak Mei tadi kan. Memang penting juga yang sebenarnya kayak cover side. Itu yang jadinya kayak yang aku bilang bahwa banyak sekali media-media yang ya udah karena udah viral gitu kan, rasanya udah cukup satu itu ya udah langsung naikkan gitu kan demi memang klik itu. Dan memang nggak bisa disalahkan, media pun juga ada salah satunya untuk ekonomi dan industri kan Kak, kita pun nggak bisa kita pungkiri. Tapi kan kembali lagi dia tujuan dia sebagai wartawan apa gitu kan. Dan menurutku mungkin sebagai orang yang wartawan mungkin seharusnya sudah paham dan duduk lah tugas dia sebagai wartawan apa, sebagai tujuan dia sebagai pers itu apa gitu. Nah, ini sebenarnya juga banyak sekali dilema juga bagi wartawan-wartawan nggak hanya di lokal juga di nasional gitu kan. Bahwa masih banyak juga wartawan-wartawan yang bias gitu, yang nggak paham kode etik-etiknya. Yang penting mediaku dapat iklan dari sini dan banyak mendapatkan hasilkan uang gitu. Ini yang memang yang penting sih sebenarnya, dan ini mungkin menjadi evaluasi bersama menurutku kan, karena nggak bisa, kita pun juga nggak bisa kita salahkan juga medianya kayak yang dibilang Kak Mei juga, pembaca juga harus juga pintar kayak gitu. Jadi mungkin bisa sama-sama saling evaluasi sih menurutku. Gitu.
Baik, giliran saya ya. Jadi ya saya kira udah nah itu ya. Ini memang susahnya kalau kita biasanya ya kita berkumpul ya kita aja gitu. Atau istilah anak muda kita muter di kita aja ya. Jadi kalau itu urusannya sebenarnya jadi tugas kita coba cari yang tidak sehaluan dengan kita. Ubah pandangannya, udah itu aja lah. Ya, karena saya kira kita sebanyak sependapat urusan ini bahwa itu tidak benar loh kalau kita tidak punya sumber yang cukup. Kan ada etikanya, ada aturan main di dunia jurnalistik yang tentunya kakak-kakak dan abang-abang yang menjalani profesi itu yang paling tahu gitu ya. Kalau saya ngelihatnya kan tentunya dari sudut apa efeknya ya kalau orang disudutkan itu ya. Itu kehancuran psikologis itu berapa ya gitu. Itu kalau hitung angkanya gitu siapa yang kena jangan-jangan lebih berat pula kerugian di pihak yang terdampak gitu ya. Tapi itu kan butuh ini ya cocok sekali judulnya itu refleksi gitu. Memang kemudian kita akan lihat saya juga kadang-kadang capek juga ya sejak mahasiswa itu aja kita. Tapi ya ketemu lo lagi saya langsung kenal gitu loh. Waktu kita ngobrol kita langsung saling menguatkan. Tapi kemudian mungkin ya kalau kita buat komunitas kita akan bilang cari tuh satu orang yang beda pandangan yang merasa oke saja gitu. Ayo. Jadi mainnya gerilya satu-satu. Itu kali yang bisa membuat jadi suasana berubah. Kalau kita yang datang di sini coba tanya semua. Iya, nggak boleh begitu dong. Setuju. Terus kayak mana? Kondisinya begitu kan kita balik ke situ lagi. Kan persoalannya ternyata semua pihak harus berdaya, bukan cuma yang dijadikan korban gitu loh. Tadi Kak apa belum kenalan saya? Kak Mei. Oke, Kak Mei tadi udah bilang, lah wartawannya juga kan nggak bisa disalahkan 100%. Dia kan pengen dia pengen semua yang kita pengen sebenarnya gitu ya. Dan dia jangan-jangan kita belum jalankan tugas kita untuk